Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Gayo Luwes, Aceh kembali memicu tanah longsor. Akibatnya longsor menutup total jalan darurat yang sebelumnya dibangun pemerintah hingga akses utama penghubung Kabupaten Gayo Luwes dan Aceh Tenggara terputus total. Ya, beginilah detik-detik gunung di wilayah Begade, 4 kampung Ramung, Musara, Kecamatan Putri Betung, amblas dan menutup badan jalan darurat penghubung Gayo Luwes, Aceh Tenggara. Akibat longsor, puluhan kendaraan roda 2 dan 4 terjebak di tengah perjalanan, tepatnya di ruas jalan antara Desa Tetumpun dan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung. Bahkan kendaraan dari dua arah, baik dari Gayo Luwes maupun Aceh Tenggara, tak bisa melanjutkan perjalanan. Dan hingga saat ini sejumlah kendaraan masih bertahan di lokasi longsor. Kondisi diperparah dengan cuaca yang masih mendung dan berpotensi hujan, sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Diharapkan pemerintah serius membuka akses jalan penghubung Gayo Luwes, Aceh Tenggara, karena akses tersebut merupakan urat nadi masyarakat Gayo Luwes yang berjumlah 104.000 warga. Empat pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempur, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing, dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Ya, kita kembali ke informasi terkait arus balik libur Nataru. Pemirsa, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama terpantau masih lancar jelang puncak arus balik libur tahun baru. Ya, dari pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih normal dan ramai lancar. Pagi tadi kendaraan yang melintas menuju Jakarta dan melewati gerbang tol Cikatama ada sebanyak 3.400 kendaraan. 10 gardu tol dan 8 gardu satelit beroperasi normal sehingga tak ada antrian kendaraan yang panjang. Sementara pada hari kemarin tercatat total 48.661 kendaraan melintas di gerbang tol Cikampek Utama ke arah Jakarta. Puncak arus balik terjadi pada shift 2 dan 3 dengan masing-masing volume mencapai 19.640 kendaraan dan 19.464 kendaraan. Dan hari ini arus kendaraan menuju Jakarta masih terus berlangsung dan diperkirakan akan terus bertambah pada malam nanti.
Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, kami terhubung dengan Henry Aprila di tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Henry, selamat sore. Bagaimana pantauan di sana? Silakan. Ya, untuk pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Juna dan juga pemirsa, kami memantau di sore hari ini. Ini kami memantau juga kami lihat memang kendaraan masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, bahkan juga kendaraan truk dan juga bus Trans Jawa yang melintas sejak pagi hari sampai dengan sore hari ini. Terutama juga memang untuk pihak Jasa Marga menyampaikan nama puncak arus balik sendiri pada libur Nataru ataupun Natal dan juga Tahun Baru 2025 dan juga 2026 diperkirakan pada hari ini, tepatnya di tanggal 4 Januari 2026. Dan kemudian bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana visual terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Bersama dengan juru kamera kami, Pandu Priyo Aji, yang akan menunjukkan bagaimana visual sejumlah kendaraan yang hendak melangsungkan balik ke kawasan Jakarta maupun dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan dan juga Jawa, ini untuk setelah sebelumnya melakukan libur Tahun Baru 2026. Dan kemudian Juna juga pemirsa, dari pihak kepolisian juga menyampaikan nantinya jika ada kepadatan kendaraan, pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, yakni sistem kontraflow, untuk mengurai kepadatan yang terjadi terutama di gerbang tol Cikampek Utama. Dan juga tidak hanya itu, informasi lain yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan himbauan yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga, terutama bagi para pengendara, ini bisa beristirahat terlebih dahulu jika merasa lelah ke rest area terdekat, kemudian memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama dan tidak berhenti di ruas-ruas jalan tol. Terutama juga memastikan kondisi kendaraan secara baik dan juga secara prima. Tentu Jono dan juga pemirsa, untuk cuaca yang dapat kami sampaikan di gerbang tol Cikampek Utama cukup cerah, kemudian juga ini menjadi himbauan juga untuk masyarakat terutama yang hendak balik ke kawasan Jakarta ataupun sebaliknya, tetap berhati-hati dalam berkendara mengingat hari ini adalah puncak arus balik libur Nataru 2025-2026, sehingga pihak polisian dan juga pihak Jasa Marga terus mengantisipasi dan juga memonitoring sejumlah kendaraan yang masuk, karena tercatat oleh pihak Jasa Marga yang kami pantau sekiranya untuk jalur dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan tercatat ada 17.000 kendaraan yang melintas kurang lebih. Kemudian dari arah Palimanan untuk menuju ke kawasan Jakarta, ini sekiranya ada 27.000 kendaraan yang sudah melintas sejak pagi hari sampai dengan sore hari ini. Kami terus memantau dan juga mengupdate informasi terbaru Juna dan juga pemirsa pada puncak arus balik libur Nataru 2025-2026 yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara Jono, saya kembalikan ke Anda di studio. Anda selamat bertugas kembali, Henry Aprila. Mundur. Geser. Geser mata. Para penumpang KRL di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan berlarian di peron setelah sisa gas air mata masuk stasiun. Geser ke tengah. Gas air mata ditembakkan polisi ketika terjadi tawuran di flyover Manggarai yang dekat dengan stasiun. Para penumpang berlarian sambil mengusap mata dan menutup hidungnya agar tidak terkena asap gas air mata. Beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tawuran antar warga di Manggarai kembali pecah di bawah flyover pada Jumat sore. Dua kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam dan petasan. Para pengendara yang tengah melintas berhenti lantaran takut jadi salah sasaran aksi tawuran. Belum diketahui pasti penyebab dari tawuran, namun diduga dipicu saling ejek. Di sini jaga. Ini kan arah sini kan apa-apa. Kalau sana nyerang aja. Dia mesti diam aja sana kok. Aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian menembaki gas air mata. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.